keluar. Bisa. Keluar, hanya ditanya sama polisi. Dia bilang, apa you buat dalam lokap nih? Saya buat macam ini. Menangis polisi itu. Saya belum pernah ketemu macam ini. Direkam, mudah-mudahan rekamannya masih ada di polisi itu. Dia bilang, saya nak dengar kamu langsung baca Al-Quran. Boleh tak? Polisinya, saya bacakan ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment. Channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Kalau saya tahu sholat, mungkin saya tak mungkin ada case macam ini. Ya kan case-nya berat-berat, Ustaz. Case-nya berat-berat. Ada yang narkoba, ada yang hisap ganja dan sebagainya, bla bla. Ada yang bunuh, ada yang gara-gara kayak bahasa sekarang tuh judi dan sebagainya. Tapi yang mungkin gak ada buronan mertua kali ya. Terus. Salah satu buronan mertua itu karena hafal Quran itu. Itu buronan mertua itu. Jadi kemudian ada satu masa itu yang paling mentakjub bagi saya ini. Ada satu orang ini yang dia nih gengnya termasuk besar di situ, berpengaruh. Dia mungkin merasa bising lah ini. Saya terkacau lah, terganggu bahasa Indonesianya, terganggu lah. Saya ini nggak senang lah dia. Nggak senang lah, tengok macamnya tak senang. Akhirnya dia bilang gini, "Hey you, oke, apa hal bro?" Bilang, "Apa hal? You boleh tak berhenti solat nih? Saya rimas lah, saya ini tak suka lah saya tengok." Oh, apa hal yang kamu tak suka? Saya bilang, "Apa yang kamu tak senang?" "Tak senang lah aku tengok." Tak senang lah. Apa kau paksa? Oh gitu. Pokoknya bentak aja gitu, Ustaz. Dia non muslim tuh. Dibilang enggak, bukan muslim. Dia kalau nggak salah tuh Hindi kah atau apa gitu, orang Kristen kalau gitu, orang Hindi lah gitu, masalah tuh. Tapi emang udah lama di Malaysia. Oke. Jadi macam mana? Kau tanya sama orang nih. Dia mau tak berhenti sholat? Kalau misalkan dia mau berhenti sholat, terpulang lah. Macam ini lah. You berhenti dulu jadi apa tuh? Jadi orang depan sekali itu apa namanya? Saya tak paham. Gitu. Imam ya. Ya. Tak paham tuh. Oke, macam tu lah. Itu yang di depan. Oke, you berhentilah. Nanti orang berhentilah semua. Gitu. Tapi saya tak boleh. Saya ini Muslim. Saya harus berhenti solat. Yang kau tahu ni solat ni apa? Ketenangan, senang. Kenapa kau masuk sini? Kalau dah senang. Orang tenang kenapa masuk lokap? Orang baik-baik tak mesti masuk lokap, orang jahat lah masuk lokap. Oke. Ceramah juga di sana. Lokap tuh penjara ya? Lokap tuh penjara. Jadi ceramah juga. Ya betul juga sih, orang baik itu harusnya jangan masuk lokap. Tapi dalam pikiran saya, dia orang ini tarbiyah tuh kadang-kadang nggak mesti harus di luar juga. Ada juga di penjara. Kalau takdirkan masuk penjara ya. Takdirkan, Allah takdirkan. Terus? Setelah itu singkat cerita intinya gini, Zat. Oke, saya ini tak suka. Saya tak suka dengan solat. Ya. Saya ada beberapa kawan Muslim, tapi Muslim dia mabuk, Muslim dia ni ikut dengan kami, mak rempit itu orang pembalap. Dia ada berzina juga macam ni lah, hisap dada dan sebagainya. Ada juga Muslim macam itu. Okey, saya bilang. Jadi apa masalahnya? Saya mau kamu fight dengan saya. Wow. Saya orang petarung. Saya orang ini, orang kelahi, orang tumbuk ni, orang suka fight gitu. Saya bilang. Jadi saya bilang tak payahlah macam ini. Kita tukar yang lain topik. You nak ambil makan saya, ambillah makanan saya. Tak masalah, saya tak makan sekali. Besok saya makan lagi. Enggak. Makanan saya banyak. Gampang, slow. You fight dengan saya. Saya tanya, saya ngalah lagi. Payahlah, yang lain je lah. Tak, you takut dengan saya ke? Mau gitu saya. Saya bukan takut. Enggak, ini khawatir nanti terjadi perpanjangan. Tak masalah. Macam ini. Kalau you menang, saya masuk Islam. Tapi kalau you kalah, you berhenti solat. Tahu? Boleh. Tapi kalau bila you menang, ajarkan saya Islam. Nanti anak buah saya ni masuk Islam semua. Suka. Masya Allah. Situlah di situ saya tertarik. Itu. Atlet pencakdor ini. Terus gimana, Ustaz? Ya Allah, salam. Jadi pas pertama dia bilang jangan kuat-kuat ya, jangan kuat.
kita slow slow aja, main slow nyantai dia bilang. Tapi pukulan dia keras, Zat. Buk ke sini, Zat. Sakit tuh. Dalam hati saya, ini bukan pelan, saya bilang. Ini keras sekali. Ini keras sekali, saya. Dari situ ya udahlah, saya kasih pukul gitu. Saya main bagian bawah tuh bagian rusuk. Pup. Baru dia emosi, Zat. Pas emosi, tersulut emosinya, dia main sembarangan ya. Kalau kita nih kan orang yang sudah latihan, udah pernah berlatih, bahkan kita udah pernah bertanding. Lihat orang itu kan marah tuh paling begini aja, Ustaz. Yang diandalkan itu bagaimana kena pukulan itu, ya kan? Tapi pukulan itu nggak terarah. Di situ poin saya besar. Jadi saya mundur, saya pukul, boom, pukul, mundur, boom. Itu sampai lebam-lebam, Ustaz. Lebam-lebam, jatuh. Itu nggak ada wasit ya? Nggak ada wasit. Ditonton banyak orang. Tonton orang banyak. Tonton dalam penjara. Itu ketika dia jatuh nggak ada yang nolong juga. Yang lain tuh gini-gini. Ayo, gitu, Ustaz. Jadi kita tuh kayak sabung ayam, Ustaz. Ya Allah, sabung ayam. Pendukung antum cuma 7 ya? 7 doang, Ustaz. Itu pun 7 bimbang. 7 tuh bimbang, khawatir nanti saya kalah berhenti sholat, ya kan? Nanti ikut dia, gitu. Kemudian situ dia jatuh, berdiri lagi. Jatuh, aneh pukul dadanya, boom, gitu. Tuh jatuh, berdiri lagi, aneh pukul mukanya, Ustaz. Tapi di situ, masya Allah ya, alhamdulillah. Setelah dia jatuh, dia bilang, ya udah, saya kalah, saya minta maaf. Bilang. Disitulah nikmat terbesar bagi saya. Saya cerita ini sama mudir tuh sebagai pimpinan pondok dan sebagainya. Mudah-mudahan ini nonton beliau nanti. Masya Allah. Mudah-mudahan beliau nonton. Semoga beliau masih ada umurnya. Mudir di pesantren apa? Ya, di salah satu pesantren di Malaysia. Insya Allah beliau hadir. Salah satunya ada salah satu ustadz yang sering jenguk saya. Ada. Oke, mungkin teman-teman yang saat ini menonton dari Malaysia silakan komen ya. Dari Malaysia sebelah mana dan pernah nggak diimamin beliau? Terus gimana? Kemudian setelah itu, habis itu dia mengucapkan syahadat. Pertama 1 orang. Jadi ingat betul, bimbing saya syahadat. Dia nggak ngerti sama sekali itu syahadat. Dan yang bimbing dia itu pertama dilatih dulu sama orang-orang yang sudah sholat tuh. Syarat tuh gini, macam ini. Baru laporan ke saya. Jadi saya jadi bos besarnya di penjara itu. Padahal anak baru ya? Anak baru tuh. Newcomer ya? Dan itu kan prosesnya cuma 3 hari. 3 hari lagi saya keluar. Oh, itu cuma divonis seminggu aja? Itu seminggu. Dia syahadat, kemudian dia mandi. Setelah syahadat dia mandi. Aneh itu sampai, ya Allah, kok gini ya, Masya Allah, perjalanan saya. Orang tua saya tuh nggak tahu, Zat, kalau saya tuh seperti ini. Di penjara itu ya? Di penjara tuh seperti ini dan sampai bisa mengislamkan. Allah hadiahkan orang itu bisa Islam. Itu orang tua saya nggak tahu. Berarti antum dengan jalan itu sebenarnya bukan niat nonjok dia biar dia masuk Islam ya? Enggak. Melayani aja. Karena ada permintaan ya kan? Permintaan. Ani sebenarnya nggak mau, Zat. Nggak mau. Tapi karena ini kan ya, terdesak, dipaksa kan. Wah, mungkin nggak bisa ngalahin dia gitu. Akhirnya Ani push sampai dia ampun gitu. Akhirnya masuk Islam. Masuk Islam. Cuman dia atau sama anak-anak? Satu orang tuh pertama, habis itu dia mundur ke belakang. Pas waktu kalau nggak salah itu ba'da maghrib atau isya gitu, hanya nyusul 3 orang lagi. Syahadat juga. Disitulah pertama kali yang saya ajarkan itu pertama, Ustaz, cara makan yang benar. Pertama kali yang saya ajarkan itu cara makan yang benar. Karena di sana kan terbatas, di penjara itu terbatas, Zat. Mau mandi gimana? Di sana cuma berapa kamar mandi? 2 kamar mandi untuk isi 60 orang atau 40 orang lebih bahkan. Subhanallah. Ya kan? Terbatas banget. Akhirnya yang pertama yang tercetus di otak saya itu yang paling mudah untuk diajarkan tuh makan. Waktu makan saya bilang duduknya seperti ini, kakinya di sebelah kiri itu didudukin, kaki kanannya diatasin. Apa tujuan macam ini? Ini biar ini perut nih ada 3, 1 untuk napas, 1 untuk air, 1 untuk makan. Bila penuh semua nanti kita rasa malas, kita merasa ngantuk, ibadah tak kuat. Saya bilang, bila dah kenyang kita napas susah, bila dah banyak kenyang kita susah untuk napas dan sebagainya. Oh macam itu. Oke, dia makan pelan-pelan. Bila makan tak boleh lompat dengan kawan lain. Makan dulu dekat-dekat kita. Selesaikan dulu. Bila dah mau ambil tempat jauh, izin dulu sama orang setempat yang di sana. Boleh tak saya ambil? Saya ajarkan pelan-pelan gitu, Ustaz. Menangis mereka, Ustaz. Saya belum pernah menemukan Islam macam ini. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini cara makan. Jadi asbab hidayah ya. Hidayah. Saya bilang dengan 5 porsi ini, insya Allah yang berkah 4 porsi saja. Saya bilang, macam tuh. Asalkan kita makan bersama-sama. Kita duduk satu barang nih.
satu kotak nasi ini kita makan untuk 4 orang. Jadi isinya 4 nasi, satu nasi. Satu nasi ini buat siapa nih? You kurang tak? Kalau you kurang you makan, tapi kalau you rasa nak sedekah, kita sedekah lah. Oke, saya sedekah, saya ikut ya. Dia sedekah, nambah lagi orang masuk Islam. Subhanallah. Semenjak saat itu sholat jamaah berlanjut terus. Berlanjut dan rame. Nggak ada tantangannya. Nah, ajibnya itu Ustaz, ajibnya itu. Yang 7 orang menjadi 12 jadi 20, 20 sampai 30. Terus ya banyak terus. Terus. Sampai saatnya saya ajarkan mereka tentang apa ya? Tentang sholat ya. Macam mana saya nak baca? Niat macam mana niat? Misalkan saya imam, you ikut saja apa yang saya niatkan. Saya jadi imam, you ikut saja. Saya sholat di belakang dia, ikut. Oke, macam ini. Jadi belum ada lainnya karena terbatas dalam situ. Dan antungnya cuma pendek juga ya, seminggu ya. Pendek seminggu banget. Dan itu aneh merasa kurang juga sih. Cuma karena orang tua kan, kita jaga perasaan orang tua dan sebagainya. Akhirnya keluar ya. Tapi pas mau keluar Zat, ada ceritanya mas keluar. Pas mau keluar dibilang ada panggilan. Farid, dah boleh keluar, dah boleh out. Disitulah banyak orang nangis. Banyak orang nangis. You boleh tak minta tambah lagi dengan polis-polis nih? You tambah lagi. You tambah lagi seminggu lah kami di sini. Disitulah ada cerita Zat. Situ ada cerita. Kami tak mungkin ketemu dengan you lagi. Kenapa ini macam ini? Saya minta waktu lah dengan polis. Polis, boleh saya duduk sekejap boleh? Boleh. Saya kasih masa kamu dalam 30 menit boleh? Boleh 30 menit. Karena polis itu nonton juga, monitor dia kan, ada kamera Ustaz. Dia bilang, saya tak mungkin lagi jumpa dengan kamu. Kenapa? Saya kena vonis mati. Vonis mati karena saya case terlalu besar. Kan bisa jadi hukuman saya hukuman mati. Kalaupun tak, saya kena vonis seumur hidup. Kalau ini satu saya 40 tahun, yang satu 60 tahun, yang satu 12 tahun, satu 40. Saya 7 hari Ustaz. Dia merasa bilang, saya kurang kamu kawankan sini, boleh? Sampai saya bisa pandai mengaji, boleh tak? Saya bilang, saya sih boleh, tapi mahkamah tak boleh. Mahkamah dah putuskan saya untuk keluar lah. Nah, paspor dah di ujung hari. Paspornya udah di ujung hari, udah mau habis nih Ustaz. Harus balik ya? Harus balik. Keluar. Visa. Keluar. Hanya ditanya sama polisi. Dia bilang, apa yang udah buat? Apa yang buat dalam lokap nih? Saya buat macam ini. Menangis polisi itu. Saya belum pernah ketemu macam ini. Direkam. Mudah-mudahan rekamannya masih ada di polisi itu. Dia bilang, saya nak dengar kamu langsung baca Al-Quran. Boleh tak? Polisinya. Saya bacakan ayat. Pertama yang saya bacakan itu surat Al-Muluk aja. Baca surah Al-Muluk itu saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور إلى آخر ayat. Ini baca, direkam sama mereka. Masya Allah. Yang saya ingat itu saya baca itu. Direkam, habis itu dia bilang dijemput sama orang-orang dari orang-orang wali murid. Mereka pelukan dan sebagainya. Habis itu diantar pulang. Menarik Ustaz. Jadi beliau ini dari kisah itu aja saya udah luar biasa ya. Ternyata asbabnya awalnya baca Quran ya. Baca Quran di penjara awalnya orang nggak suka, akhirnya orang jadi penasaran. Betul. Saya menyangka barangkali dia ngajak fight itu sebenarnya buat ini aja, buat pintu masuk biar deket. Benar. Kalau langsung tahu-tahu ngomong kan, lu siapa gitu kan. Tapi kalau udah pernah fight, pernah kalah, pernah menang kan, jadi ada cerita gitu. Mungkin fight itu sebenarnya dia nggak serius-serius amat mau fight mungkin ya. Mungkin dia tertarik dari bacaan Quran antum itu, masya Allah, luar biasa. Jadi ini semuanya karena berkah Al-Quran Ustaz. Jadi ada memang juga ada cerita kan sahabat juga yang memang fight itu kan. Ya salah satu sahabat yang diancam kalau minum satu racun ini akan mati. Padahal sahabat ini meneguhkan racun itu, dia tertawa saja. Nggak ada apa-apa, la haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un. Khalid bin Walid. Khalid. Jadi nggak ada apa-apanya. Jadi semua itu
tergantung keyakinan dia kepada Allah gitu. Jadi saya bilang ya udah, Al-Qur'an ini menjaga saya gitu. Bismillah ya. Kalau memang betul ini jalan hidayah, kalau ini perlu saya lakukan. Tapi bukan kemaksiatan Ustaz ya, bukan kemaksiatan yang terlalu berlebihan, harus begini begitu. Dan ini untuk membuktikan dia bisa, mungkin saya akan masuk Islam kalau saya puas dengan ini gitu Ustaz. Ya udah saya memberikan apa yang dia mau. Kenapa harus ada benjolan gitu. Tapi yang buat itu dia senang, dia belajar. Cuman sayangnya memang enggak ada ikrar, enggak ada apa. Dan itu dimonitor sama polisi di sana. Dan mudah-mudahan nggak lama ya. Mudah-mudahan dengan ini mungkin selanjutnya aja jadi ada gerakan dakwah dalam penjara. Betul. Apa tadi lokap ya. Dan itu sama mudirnya dicari, Ustaz. Habis ada tak orang yang masuk Islam tuh keluar? Saya enggak tahu lagi nih, Pak Cik. Saya tidak tahu deh, saya tidak hafal lagi, saya tak catat nomor dia, saya tak catat alamat dia, saya tak paham. Tapi itulah macam itu ceritanya. Tapi monitor tuh ada semua dalam dicek dulu sih. Nah, pertanyaannya nih sebelum saya akhiri. Ketika ada monitor, diawasin, kok bisa tuh berantem gak dipisahin sama polisi? Temponya singkat kali ya. Mungkin itu Allah bisa ya. Allah bisa ya. Mungkin karena terlalaikan mungkin lah Ustaz. Atau biasa. Mungkin polisinya juga lagi nonton, seru nih. Seru gitu ya. Kayak Boyke lo main fighting gitu. Kayak di penjara kan ada film-film yang fighting di penjara gitu Ustaz. Tapi nggak sampai fatal apa dan sebagainya. Oke, Ustaz Farid. Khair insyaallah. Al-Bawayani. Untuk memudahkannya ngomongnya Al-Bawayani ya. Aslinya Bawean ya. Al-Bawean. Bawean itu pulau kecil yang saya pernah dengar itu nyebrang dari Gresik. Betul. Dan itu menarik, Ustaz. Makanya saya pengen banget ke sana. Harus main ke sana. Berapa jam itu nyebrang dari Gresik? Dari Gresik itu 3 jam kalau naik speedboat, Ustaz. 3 jam ya. Kalau naik ferry? Kalau naik ferry bisa 8 jam. 8 jam, Masya Allah. Baik, teman-teman yang mau ke Bawean, ketemu langsung beliau, insya Allah nggak ketemu, karena beliau udah di Bali. Yang di Bali, yang mau ketemu beliau, silakan komen di bawah ini, insya Allah saya sampaikan salamnya. Kontaknya saya akan tulis di deskripsi. Kalau udah banyak yang nulis siapa aja namanya dan dari Balinya sebelah mana. Ini beliau jadi imam di masjid, di sebuah masjid di Bali, di Al-Fatah Bali. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi untuk menjadi seorang pribadi muslim yang lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini, bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terbuka, harus berpikir terbuka, harus maksudnya kita itu harus mencerminkan bahwa kita itu sebenarnya itu Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan beda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, semoga yang menonton video ini bisa terinspirasi ya, dan semakin kuat lagi imannya, terutama agama Islam ya. Dan jika yang nonton adalah non muslim juga, kalian cobalah untuk berpikiran terbuka dan seperti apakah Islam dan sebagainya. Jangan sampai kita itu banyak kan ada seperti Islamofobia dan sebagainya, tidak suka kerudung, tidak suka pengajian, tidak suka apapun yang padahal kan kita menjalankan agamanya masing-masing. Bagi kalian yang belum subscribe juga ya, silakan itu subscribe dan juga like dan juga komentar ya, agar kita itu bisa bersilaturahmi. Agar kita itu, karena di kolom komentar ini ya, di channel ini kebanyakan itu
agama muslim dan non muslim itu suka ada ya, dan suka ada yang membalas dan sebagainya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya, dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.